Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ila. Pada kesempatan kali ini Bu Ila akan membahas dari materi fungsi trigonometri. Materi yang akan saya bahas adalah tentang contoh soal dalam fungsi trigonometri. Di sini ada contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Ada suatu grafik dari fungsi trigonometri. Jika dilihat, ini adalah grafik fungsi cos x karena dimulai dari setengah bukit, satu lembah, dan setengah bukit lagi. Nah, di sini kita disuruh mencari fungsi dari gambar ini itu apakah dia fungsi cos ataukah fungsi sin. Jika dilihat ini termasuk fungsi dari cos ya. Berarti jawaban kemungkinannya adalah yang A atau yang B. Ini ada dua kemungkinan, tapi kita cek terlebih dahulu. Oke, kalau fungsi cos berarti rumus umumnya adalah fx sama dengan A cos k x plus minus B plus minus C. Ini fungsi rumus umumnya. Kemudian langkah awal kita mencari nilai A, amplitudonya. Amplitudo adalah dari garis normal ke titik puncak. Garis normalnya itu angka 2, bukan angka 0. Biasanya kan kita melihat garis normal itu selalu di angka 0. Nah, di sini ada pergeseran. Garis normalnya di angka 2, pergeseran ke atas. Nah, di sini ada pergeseran angka 2. Dari angka 2 ke angka 4 ini beda berapa? Tinggal dikurang saja. 4 dikurang 2 yaitu 2. Nah, berarti amplitudonya adalah 2. Yang kedua, mencari nilai K. K sama dengan 2pi per P, sama dengan 2V per periodenya. Dari sini, ujung sini kan sampai ujung sini, berarti periodenya dari 0, ini dari ujung sini sampai ujung sini itu 2pi. Berarti periodenya adalah 2pi, sama dengan 1. Dan yang ketiga, mencari B, pergeseran. Nah, ini dimulai dari angka 0 ya, dia tidak ada pergeseran, berarti B-nya adalah 0. Dan yang keempat, C sama dengan garis normalnya adalah di angka 2. Berarti bisa kita dapat yang kelima adalah fx sama dengan A cos kx plus minus B plus minus C, sama dengan A nya 2 cos, K nya 1, X plus 0 plus 2, sama dengan 2 cos X tambah 0 tetap X ya, X plus 2. Berarti dia fungsinya adalah 2 cos X plus 2. Sekarang kita cek apakah ada di sini. Ini sin bukan, ini sin bukan, sin bukan. Di antara dua ini. Nah, tidak ada yang memenuhi. Tadi kan jawabannya 2 cos X plus 2. Yang ini. Ini kan jawabannya 2 cos X plus 2. Sedangkan di sini jawabannya 2 cos X min Pi plus 2. Nah, berarti ini nggak ada yang memenuhi. Kalau gitu, sekarang kita ganti caranya. Jika dia tidak ada yang memenuhi, berarti harus kita ganti caranya ya. Nah, ini udah saya hapus lagi. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Kita pakai cara sin. Kenapa saya ambil fungsi sin? Karena di sini hanya ada cos dan sin. Jadi saya pakai fungsi yang sin. Di sini fx sama dengan A sin kx plus minus B plus minus C. Ini kan fungsi umum sin ya. Kemudian langkah awal, A sama dengan, sama seperti tadi ya, 2.
Yang kedua, K sama dengan 2V per P. Kalau tadi dimulai dari angka 0 ini, dia tidak ada jawabannya. Sekarang kita mulai dari titik sini. Ini, kemudian sampai sini. Nah, jadi ininya nggak usah kita lihat, yang ini kita tutup. Atau saya hapus aja deh. Nah, saya hapus ya. Berarti dimulai dari sini sampai sini. Ingat, ini bukan satu periode ya, tapi 3/4 karena seperempatnya hilang di sini. Ini kan dibagi menjadi satu periode itu kan dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, karena di sini seperempat bagiannya hilang, berarti hanya ada 3/4, 1, 2, dan 3. Hanya ada 3/4 bagian. Nah, berarti periodenya itu dimulai dari sini sampai sini. Kalau selama ini kan periodenya dimulai dari garis yang 0 ya. Nah, kalau ini dimulai dari pi per 2 sampai 2 pi. Dia bukan satu periode, tapi 3/4 periode. Sekarang kita cari satu periodenya terlebih dahulu. Berarti periode sama dengan 2pi dikurang pi per 2 dikurang pi per 2 sama dengan 2pi, atau sama dengan, kita samakan penyebutnya 2, berarti di sini 4pi dikurang pi sama dengan 3pi per 2. Nah, ini periodenya adalah 3pi per 2. Ini periode 3/4. Sekarang kita samakan dengan perbandingan, dengan rumus perbandingan. 3pi per 2 itu sama saja 3/4. Nah, 3pi per 2 itu sama saja menjadi 3/4. Nah, sekarang dengan cara perbandingan bisa kita dapat atau bisa kita hasilkan ini jadi 6pi per 4 sama dengan 3/4. Nah, jadinya adalah 6pi per 3. Ini kan 4-nya bisa dicoret. Sama dengan 6 dibagi 3, 2. Sama dengan 2pi. Jadi periodenya adalah 2pi. Oh, ini ya. Jadi periodenya adalah 2pi. Ini pakai rumus perbandingan ya. Tadi kan periodenya itu kita cari dari sini sampai sini. Dari 2pi sampai pi per 2 karena dimulai dari titik ini kan. Yang sebelah sini kan tadi kita hapus. Nah, 2pi dikurang pi per 2 itu hasilnya adalah 3pi per 2. 3pi per 2 ini sama saja 3/4 periode. Nah, kita bandingkan 3pi per 2 sama dengan 3/4. 3pi per 2 itu biar supaya bisa kita coret, berarti harus 2-nya ini harus kita ganti 4. Kalau kita ganti 4 berarti harus dikali 2. Berarti kedua bilangan ini harus dikali 2. 3 kali 2 pi kan 6pi per 2 kali 2 4 sama dengan 3/4. 4-nya kita coret jadi sisa 6pi per 3. 6pi per 3 itu hasilnya adalah 2pi. Jadi periodenya adalah 2pi. Nah, kita tulis di sini ya. Sama dengan 2pi per 2pi. Hasilnya 1. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah mencari nilai B sama dengan, nah ini mencari nilai B. Dari 0 bergeser ke kanan. Ingat kalau bergeser ke kanan dia tandanya harus negatif ya. Bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan tandanya harus negatif. Pi per 2, lihat di sini pergeserannya sebesar pi per 2. Berarti negatif pi per 2. Yang keempat, garis normalnya adalah di angka
2. Karena dia letaknya di atas berarti plus. Jadi C sama dengan 2. Yang kelima, kalau dia letaknya di bawah tandanya min ya. Karena dia di atas 0 berarti tandanya plus. Yang kelima kita masukkan ke rumus fx sama dengan A sin kx plus minus B plus minus C. Fx sama dengan A sin kx plus minus B plus minus C. Sama dengan A nya angka 2, sin K nya angka 1, X B nya itu min ya, berarti min pi per 2 plus C nya itu angka 2. Nah jadi didapat 2 sin X min pi per 2 ditambah 2. Hasilnya adalah yang 2 sin X min pi per 2 ditambah 2 nih ya, sama dengan yang bawah ini ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah ini saja yang dapat Bu Ila sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.